Halo semua, perkenalkan nama saya Herbert Barimbing, NIM 2004011161 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar 2 dari bab 9 sampai bab 11. Baik, kita mulai dari bab 9. Judul babnya momentum linear dan tabrakan. Subbab yang pertama ada momentum linear, yang kedua momentum dan hukum Newton kedua, yang ketiga impuls, yang keempat konservasi momentum linear, yang kelima tabrakan inelastis, yang keenam tabrakan elastis, yang ketujuh pusat massa, dan yang kedelapan sistem dengan mengubah massa roket tenaga penggerak. Baiklah, kita akan mulai dari bab 9. 91 tentang momentum linear. P sama dengan M kali V, atau ini vektor SI unit dengan kilogram kali massa per second. Perubahan momentum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada MP, yang kedua 2MP. Selanjutnya 92 hukum Newton kedua, M F sama dengan M dikali A, atau ini disebut massa harus konstan. Yang A nya ini adalah M kali A sama dengan M kali dV per dt. Gunakan hukum, kita masukkan hukum Newton. Dan pertama A sama dengan 0 terbagi menjadi ini diam, bisa jadi diam, ataupun V sama dengan konstan. Bisa juga terbilang delta V dengan 0. Bentuk umum delta V sama dengan segitiga B per segitiga D. Lanjut ke 93 tentang impuls. I sama dengan F AV kali segitiga T, SE sama dengan M dikali S. Kita bisa tulis FAV nya sama dengan segitiga B per segitiga T. I sama dengan
F AV segitiga T sama dengan segitiga P. Jadi dipindahkan dia. Jadi I sama dengan F AV segitiga T. Lalu kita lanjut ke 94. Tentang konservasi dari momentum linear. Konservasi dari momentum linear. Tapi F sama dengan delta P per delta T. Jika gaya 0, maka tidak ada momentum yang terjadi. Maka tidak ada momentum yang terjadi. Lalu PF dengan PI. Ini gaya internal memiliki pasangan seperti aksi dan reaksi. Selanjutnya gayanya sigma F T sama dengan 0. Kita masuk ke 95 tentang tumbukan tidak elastis. Tumbukan tidak elastis terjadi sangat singkat dan gaya eksternal bisa diabaikan jika tumbukan terjadi sempurna, maka dua buah akan menempel seperti ini sebelum tumbukan pertama dan yang kedua. F1 ini F1 JI sama dengan F0 menuju F2 JI sama dengan 0 sesudah pertumbukan. Jadi akan menempel dia menjadi VF. Ini menempel. Oke, kita lanjutkan ke 96 tentang tumbukan elastis. Di dalam tumbukan elastis ini
Momentum dan kinetik sama-sama kekal. Momentum dan kinetik sama-sama kekal. Hanya 9 ada 97 tentang pusat massa. Yang ada juga pengertiannya, pusat massa dari sebuah sistem adalah titik di mana titik bisa seimbang. Misalnya untuk dua objek x m sama dengan m1 x1 ditambah m2 x2 per m1 m2 dengan m1 x1 ditambah m2 x2 per m. Pusat massa tidak harus di dalam objek. Ganti kertas dulu. Jadi total massa dikalikan, total massanya dikalikan percepatan, dikalikan sama percepatan sama dengan gaya eksternalnya, yaitu M kali A cm sama dengan F net lalu kita masuk ke 98 tentang sistem dengan massa berubah. Adapun dari pengertiannya itu, jika massa dari bahan bakar, itu saja. Jika massa dari bahan bakar delta M dilepas dari roket dengan kecepatan V, maka perubahan momentum ada dalam roket. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas dari bab 10. Judul babnya adalah kinematika dan rotasi energi. Subbab 10 ada yang pertama posisi sudut, kecepatan dan percepatan. Yang kedua kinematik rotasi, dan yang ketiga koneksi antara linear dan kuantitas rotasi. Baiklah, kita lanjut ke bab 10. Kita sambung aja ke bawah ya. Judulnya rotasi, kinematik dan energi. Di 10.1 ada sudut, posisi, kecepatan dan percepatan. Definisi dari posisi sudut.
Definisi dari posisi sudutnya ialah theta. Lalu theta sama dengan sudut diukur dari reference line. Theta lebih besar dari 0 atau lawan arah dari jarum jam. Berarti ini jika tetanya lebih besar dari 0, lawan arah dari jarum jam. Theta lebih kecil dari 0, kebalikannya, searah jarum jam. Lalu panjang lengan disebut S dengan R dikali theta, atau sering juga disebut jarak dilalui sudut posisi. Jarak ini atau sama juga dengan jarinya. Kecepatan sesaat V sama dengan limit delta T menuju 0, delta theta per delta T. Jadi SI unit dengan per S sama dengan S min 1. Periode, kita masuk ke periode. T sama dengan 2pi per W. SI sama dengan detik 3. So, berarti masuk kita ke percepatan. Angular lambda AV sama dengan delta W per delta T. Ini adalah perubahan rata-rata. Sama satuannya itu per S kuadrat. Kembali. Jadi jika pakai turunan, maka yang dicari kecepatan saatnya. Akselerasi instannya, lambda sama dengan limit delta T menuju 0, delta W per delta T. Satuannya R rad per S kuadrat. Kita lanjut masuk ke 10.2 tentang rotasi kinematik. Itu
Pengertiannya, jika sudut percepatan konstan W sama dengan W0 tambah lambda kali T, itu adalah sudut percepatan konstannya. Masuk ke 10.3, hubungan antara besaran linear dan rotasi. Pengertiannya, tangensial speed atau kecepatan dari rotasi objek itu Vt sama dengan Rw satuan m per second. Adapun percepatan sentripetal A Cp sama dengan Rw kuadrat, satuan unitnya dengan meter per sekon kuadrat. Lalu ada percepatan tangensial. Rumusnya AT sama dengan R lambda satuan unit meter per sekon kuadrat. Jadi jika tangensial dibandingkan dengan percepatan sentri, masuk ke AT sama dengan R lambda, di percepatan sentripetalnya kecepatan sudut berubah, tangensialnya A Cp sama dengan Rw kuadrat, sedangkan di percepatan sentripetal terkait kecepatan sudut ataupun arah gerakan. Baiklah, kita lanjutkan ke bab 11 yang berjudul dinamika rotasi dan equilibrium statis. Subbab yang pertama ada torsi, yang kedua torsi dan akselerasi sudut, yang ketiga torsi nol dan equilibrium statis, yang keempat pusat massa dan keseimbangan, yang kelima ada aplikasi dinamis torsi, yang keenam momentum sudut, yang ketujuh kerja dan tenaga rotasi, yang kedelapan sifat vektor dan gerak rotasi. Baiklah, kita masuk ke bab 11. 11.1 itu mengenai torsi. Jadi definisi torsi itu ialah gaya yang sama akan lebih efektif pada benda yang berputar seperti mur, baut, atau engsel pintu. Ini kita contohkan ke mur atau baut saja ya. Ini gambarnya, gambar segi 5, kepala baut ya. Ini ada seperti tang atau kunci. Maaf kalau gambarnya tidak mirip, anggap saja ini bor dan tang atau kunci. Di sini F1, ini kita buat juga F1, panah ini di sini. Kita saya hitam ini arah berputarnya kemana. Ini F2 nya, ini pun juga F2. Jadi ini untuk menggerakkannya sesuai dengan tanda panahnya.
agar bisa berputar. Jadi rumus torsi itu ialah F kali R. Jadi jari-jari sembuh. Satuannya Nm. Dan juga gambar kedua. Oh, mohon maaf, tidak ada gambar. Langsung saja ke torsi sama dengan R F sin theta. Satuannya itu adalah Nm, sama seperti yang di atas tadi. Masuk ke 11.2 mengenai torsi dan kecepatan angular ataupun akselerasi sudut. Itu memakai hukum Newton kedua. Jadi A sama dengan F per M lambda RF per MR kuadrat sama dengan T per I. T sama dengan I dikali lambda. Ada juga sigma F sama dengan 0, terus sigma F sama dengan M dikali A. Seperti itu. Lalu 11.3 ada torsi dan torsi 0 dan perkembangan statis. Ini pengertian itu terjadi ketika objek atau benda dalam keadaan diam. Cara dari keseimbangan statis yang pertama itu jumlah gayanya harus 0. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy nya sama dengan 0. Ini hanya menghalangi secara translasi. Terus yang kedua, torsi harus sama dengan 0. Sigma T, misalnya sigma T sama dengan 0. Kita lanjut ke 11.4. 11.4 ada pusat massa. Ini pengertiannya, jika ada objek ingin diseimbangkan maka harus disupport. Contoh gambar, kita buat contoh gambarnya. Sini ada X2, lingkaran yang lebih besar, M2 yang kecil M1, terus di atasnya ada X1. Kita gunakan untuk mencari pusat massa pada benda. Seperti inilah contohnya. Lalu kita masuk ke 11.5.
tentang aplikasi torsi. Ada 3 gambar. Ini kita buat M, terus ada M RTR, di tengah garis A nya ke bawah. Lalu gambar kedua, ini seperti ini, panahnya atas bawah. Baiklah, semua mohon maaf tadi videonya terhenti, jadi saya jelaskan aja. Ini kita gambar ini, T nya itu menghadap ke atas, MG nya ke bawah, menandakan positif ke atas, negatif ke bawah. Jadi F sama dengan MG menjadi bebas. Lalu di gambar ketiga, gambar lingkaran, tentukan titik tengah M nya di atas, R nya di bawah. Jadi itu tanda panah T nya ini ke bawah, ini negatif, terus yang ini positif. Jadi 3 gambar ini disebut dengan free body diagram. Terus masuk ke 11.6, momentum sudut. L itu sama dengan IW, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Lalu ada L sama dengan RW V kali P. L sama dengan RP sin theta sama dengan RM V sin theta. Satuannya ada kilogram meter kuadrat per sekon. Kita masuk ke 11.7 mengenai kerja dan tenaga rotasi. Itu ada W sama dengan T delta theta, lambda sama dengan kecepatan, W sama dengan F dikali S. Ada jadi power sama dengan P sama dengan W per theta T sama dengan T W per delta T sama dengan T delta theta per delta T sama dengan TW. P sama dengan FV. F nya ini adalah torsi, sedangkan V sudut. Jadi kita masuk ke 11.8. Ada arah kecepatan sudut. Yang memiliki definisi sepanjang dan sumbu rotasi. Gambarnya seperti ini. Lingkaran. Ini titik tengahnya ini gitu, T. Luar lingkaran itu ada F. Itu gambar F luar lingkaran. Lalu gambar yang kedua, W di tengah-tengahnya, tengah panah di sini.
F-nya berubah arah menjadi ke kiri, sedangkan W-nya itu menjadi L sama dengan IW. Arah geraknya itu seperti tanda panahnya ini ya. Atau aturan tangan kanan. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang dipahami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.